Pada kesempatan malam ini kita mengkaji bab bagaimana seorang murid menjaga atas peralatan sekolah. Kemarin kan peralatan kita sendiri nih, sekarang peralatan sekolah. Nah, kenapa kita harus menjaga peralatan sekolah? Kama yajibu ala tilmizi. Nah, sebagaimana wajib atas seorang murid untuk menjaga ala adawatihi terhadap peralatan-peralatannya, yaitu peralatan sekolah. Nah, jadi hukumnya wajib untuk menjaga peralatan-peralatan kita maupun peralatan-peralatan sekolah. Kazalika yajibu alaihi ayyuhafiza ala adawatil madrasati. Nah, begitu juga wajib atas seorang murid untuk menjaga terhadap peralatan-peralatan sekolah. Jadi kita ini sebagai seorang murid harus bisa menjaga peralatan-peralatan yang ada di sekolah, baik di sekolah, baik di dinia, baik di TPQ, di pengajian. Pokoknya di mana tempat kita belajar. Jadi nggak cuma di sekolah doang, tapi di tempat di mana kita belajar, di majelis ta'lim, harus kita jaga peralatannya. Jangan sampai kita ini atau menghilangkan peralatan-peralatan yang sudah ada disediakan oleh sekolah, majelis taklim, dan tempat pengajian. Nah, bi alla yughayyiru. Nah, dengan cara kita ini tidak merubahnya. Jadi kita tidak boleh merubah peralatan yang ada di sekolah. Jadi harus sesuai dengan tempatnya. Jadi nggak boleh kita rubah-rubah. Terus yang kedua, au yuwasikha, atau tidak boleh mengotorinya, syai'an, sesuatu, minal maqaidi, dari bangku tuh. Bangku nggak boleh kita kotorin. Siapa di sini yang ngisengin temennya bangkunya ditaruh permen karet biar nempel di celana temennya? Pasti ada kayak gitu. Ada gak? Nah itu nggak boleh kayak gitu tuh. Nggak boleh naruh permen karet di bangku. Begitu juga mengotorinya dengan cara mencoret-coret bangku. Nah itu nggak boleh kita mencoret-coret bangku. Nah terus waqawilati, dan taplak meja. Nah taplak meja itu nggak boleh kita tarik-tarik buat mainan. Itu nggak boleh. Taplak meja nggak boleh dibuat mainan, buat main tarik-tarikan, buat main sebelet-sebeletan, apalagi dipakai buat ngelap. Itu nggak boleh. Yang namanya taplak meja ya buat di atas meja, nggak boleh buat ngelap, nggak boleh buat mainan. Nah, yang ketiga warqarasi, yaitu kursi tuh nggak boleh kita coret-coret, nggak boleh kita kotorin. Nah, karena itu kan merupakan punya sekolah. Yang namanya punya sekolah nggak boleh kita rusak. Wala yaktuba ala jidronil madrasati. Nih. Dan janganlah kalian menulis di dinding atau di tembok sekolah. Nggak boleh. Tembok sekolah kita coret. Kalau bahasa zaman sekarang itu apa? Vandalisme, yaitu membuat coret-coret
di tembok. Itu nggak boleh, karena itu termasuk perbuatan akhlakul mazmumah, atau akhlak yang buruk, atau akhlak yang jelek. Jadi nggak boleh kita mencoret-coret tembok yang ada di sekolah. Nggak cuma di sekolah doang, akan tetapi di rumah juga, di majelis taklim juga nggak boleh kita coret-coret. Kenapa nggak boleh? Karena kalau seandainya kita coret-coret, maka nanti harus dicat kembali. Dan kita ngecat memiliki biaya yang besar, bukan yang kecil. Makanya kita nggak boleh mencoret-coret tembok yang ada di sekolah. Udah gituin, kalau kita lihat tembok yang ada di sekolah, kalau kita coret-coret, enak gak dipandang? Nggak enak. Nah, makanya kita nggak boleh nyoret tembok atau dinding yang ada di sekolah. Nah, nggak cuma tembok, wa abwabiha, dan pintu-pintunya yang ada di sekolah. Nggak boleh tuh pintu kelasnya dicoret. Nggak boleh pintu kamar mandi juga nggak boleh dicoret. Jadi nggak boleh kita rusak. Jadi kita ini harus menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga fasilitas yang ada di sekolah? Jadi harus kita jaga dan kita gunakan dengan baik. Wala yuksiru juzajatiha, dan janganlah kalian memecahkan kaca-kacanya. Nah, kita nggak boleh mecahin kaca yang berada di sekolah, baik itu kaca lemari, kaca yang ada di tembok sekolah tuh di kelas, terus kaca di tempat piala. Nah, itu nggak boleh kita rusak. Nah, begitu juga kalau kita main bola, nggak boleh di dalam kelas. Ngerinya itu tadi, dapat merusak kaca-kaca yang ada di sekolah atau yang ada di dalam kelas. Nah, kalau kita mau bermain, ya tempatnya di lapangan. Jangan sampai kita bermain di dalam kelas. Wa alla yuwassikhul qa'ata, dan janganlah kalian mengotori ruangan atau aula. Kalau di pondok pesantren sebutannya aula atau di ruangan. Nah, itu nggak boleh kita kotorin. Dengan cara apa kita mengotorinya? Yang nggak boleh, biaya besuko, dengan cara ia meludah di ruangan, dibuang tuh air liurnya atau air ludahnya ke lantai atau ke tembok yang ada di ruangan. Nggak boleh kita buang ludah atau reak di dalam ruangan. Jadi kalau mau kita buang di mana tempatnya? Di kamar mandi. Jangan kita buang itu reak atau air liur di dalam ruangan. Kenapa? Satu, itu nanti namanya reak atau air liur itu bisa membekas. Apalagi air reak tuh. Nah, itu bisa membekas. Nah, bisa jadi juga nggak boleh juga. Satu, karena nanti ngerinya diinjak orang atau diinjak temennya. Makanya kita nggak boleh buang ludah atau meludah sembarangan, yaitu terutama di dalam kelas. Terus au yatamakhatu 'alaiha, atau membuang ingus di atas ruangan. Jadi kita juga nggak boleh buang ingus. Nih, nggak boleh buang ingus. Di mana? Di ruangan. Kalau kita buang ingus di mana? Di kamar mandi. Dan jangan sampai ingus ini kita buat mainan, dijijilin ke temennya. Itu nggak boleh. Nah, itu bukan akhlak seorang murid kalau seperti itu. Au yarmiya
rayatal mirsami, atau ia membuang, melempari terhadap bekas serutan. Nih, habis bekas serutan pensil kita serut, nah kan bekasnya banyak tuh, itu nggak boleh kita buang sembarangan, terutama di dalam kelas, nggak boleh. Kalau kita mau ngebuang itu ada tempatnya. Tujuannya apa? Biar kelas kita bersih. Makanya ada istilah an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, makanya kalau mau iman kita bersih, maka kita ini harus merubah kehidupan kita yang tadi kita berbuat hal-hal yang dimana dapat merusak fasilitas sekolah atau mengotori ruangan yang ada di sekolah. Jadi kita nggak boleh. Wa qita'al awraqi 'alaiha, dan potongan-potongan kertas. Nah, kita nggak boleh ngebuang potongan-potongan kertas di dalam sekolah atau di dalam ruangan. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Yaitu tadi karena dapat mengotori kelas. Nah, kalau kelasnya kotor kan nggak enak untuk dipandang, nggak nyaman untuk dipakai buat belajar. Maka dari itu harus kita menjaga kelas kita dengan cara kita membuang serutan atau potongan-potongan kertas, yaitu pada tempatnya. Yaitu tempatnya di mana? Di tong sampahnya. Di sini dijelasin bahwasanya walakin yatra'aha fis salatil khussah, yaitu akan tetapi ia menyimpannya di keranjang yang khusus, yaitu keranjangannya khusus tempat sampah. Jadi nyimpannya di mana? Di tempat sampah. Wa alla yal'aba bi jarasil madrasati, dan hendaknya janganlah kalian memainkan bel sekolah. Nah, bel sekolah itu bukan tugasnya kita. Jadi ada tugasnya. Jadi kita nggak boleh memainkan bel yang ada di sekolah. Jadi nggak boleh dibuat mainan atau dibuat lelucon. Itu nggak boleh. Terus wala yaktuba fi saburatiha, dan janganlah kalian menulis di papan tulisnya, yaitu di papan tulis sekolah. Jadi kita nggak boleh menulis, mencoret-coret di papan tulis yang ada di sekolah. Kenapa? Karena itu tempatnya guru. Ya kita kalau mau nulis ya di buku tulis, bukan di papan tulis. Terkecuali memang itu guru menyuruhnya dia untuk menulis di papan tulis. Tapi selagi nggak disuruh oleh guru, kita tidak boleh mencoret-coret papan tulis. Karena apa? Su'ul adab. Karena itu tempatnya guru. Kalau seandainya guru itu nggak ridho sama kita, maka nanti ilmu kita nggak berkah dan kita susah untuk menyerap ilmu. Nah, tetapi kalau gurunya ridho, nah ilmunya berkah dan dapat bisa kita amalkan, dan kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Makanya kenapa kalau seandainya kita susah dapat ilmu, ya pasti ada sebabnya. Satu, bisa jadi kita itu nggak suka sama itu guru. Yang kedua, bisa jadi sebabnya dia nggak suka sama mata pelajarannya. Nah, itu tuh harus kita hilangkan rasa seperti itu kalau seandainya kita mau mendapatkan ilmu yang barokah atau ilmu yang berkah. Au yughayyiru mimsahataha, atau ia merubah penghapusnya yang tadinya di meja dia rubah, atau penghapusnya dia buat mainan, buat dia lempar-lemparin. Itu nggak boleh. Karena gunanya penghapus yaitu untuk menghapus, bukan buat dipakai mainan. Nah,
itu pembahasan kita pada malam hari ini. Maka dari itu kita jaga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, yang ada di masjid taklim, yang ada di rumah, pokoknya dimanapun berada, kita harus menjaga fasilitas. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga itu fasilitas? Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.